Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini kemarin waktu setelah ujian ada tuh yang udah nanya nih, ini gimana sih Kak soalnya gitu ya. Nah, ini soal lengkapnya. Budi adalah anak laki-laki yang memiliki jumlah saudara laki-laki 2 lebih banyak daripada saudara perempuan. Citra anak perempuan yang jumlah saudara laki-lakinya 3 kali lebih banyak dari jumlah saudara perempuan. Jika Sari ibu dari Budi dan Citra, maka banyak anak laki-laki yang dimiliki Sari. Banyak anak ya yang dimiliki Sari adalah berapa? Jadi fokusnya itu anak yang dimiliki oleh Ibu Sari. Jadi kita misalkan dulu deh. Anak Ibu Sari ini kan memiliki anak laki-laki dan perempuan. Misalkan anak laki-laki banyaknya X. X itu termasuk si Budi. Kemudian anak perempuannya kita misalkan si YD. Jadi Y itu termasuk si Citra. Kita perhatikan kalimat pertama. Budi adalah anak laki-laki yang memiliki jumlah saudara laki-laki. Jadi kalau anak laki-lakinya X termasuk Budi, maka saudara laki-laki Budi X dikurang 1 ya Dek. Karena kan dikurang dirinya sendiri. Jadi saudara laki-laki dari Budi 2 kali lebih banyak daripada saudara perempuannya. Jadi dari pernyataan 1 kita punya nih. Saudara laki-laki Budi 2 lebih banyak dari saudara perempuannya. Saudara perempuan Y 2 lebih banyak berarti ditambah 2 ya. Tapi kalau 2 kali lebih banyak baru di sini 2Y. Tapi ini 2 lebih banyak. Maka kita punya ya X-nya itu Y plus 3. Selanjutnya dari kalimat yang kedua, Citra adalah anak perempuan yang memiliki jumlah saudara laki-laki. Berarti jumlah saudara laki-lakinya si X ya. Budi itu kan termasuk saudara laki-lakinya. 3 kali lebih banyak daripada saudara perempuannya. Berarti saudara perempuannya itu Y kurang 1 dikurangi diri Citra itu sendiri. Jadi dari pernyataan 2 kita punya jumlah saudara laki-laki 3 kali lebih banyak dari saudara perempuannya. Maka kita punya ya X sama dengan 3Y minus 3. Di sini kita punya X, Dek. Nah, berarti ini kan nilainya sama. Tinggal kita substitusi aja nih pernyataan 1 ke pernyataan 2. Maka X itu kan Y plus 3. Sama dengan 3Y min 3. Ini pindah jadi 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 3. Maka anak perempuan dari Sari 3. Kalau Y-nya 3, X-nya berapa, Dek? Substitusi ke sini. Jadi X-nya itu Y ditambah 3, maka X-nya adalah 6. Sehingga anak Sari itu kan laki-laki tambah perempuan, X tambah Y. 3 tambah 6 pastilah 9. Jadi jawabannya itu yang C. Yuk, nomor 10. Sekelompok siswa terdiri atas siswa yang memiliki tahun lahir yang sama. Manakah yang memiliki peluang paling besar? Jadi di sini untuk mencari peluang tinggal kita bagi aja, Dek. 2 dari siswa mempunyai tahun lahir yang sama. Berarti peluangnya kan sama aja nih. 2/9. Jadi mau nggak mau kita uji option 1-1. 2/9 itu kira-kira 2,22 ya.
Kemudian selanjutnya, peluangnya itu adalah 21/29. Jadi kira-kira nilainya 0,724. Kemudian yang ketiga itu 201/209. Nah, kalau kita bagi ini kira-kira 0,96172. Yang D itu 2001 dibagi 2009. Nah, ini kira-kira 0,996. Kalau yang terakhir itu 2010 dibagi 2090. Nah, kira-kira 0,9617. Jadi di sini jawaban yang memiliki peluang paling besar adalah yang dodol. Untuk sebuah adonan roti diperlukan 2 bungkus tepung dan 3 gelas air. Telah digunakan X bungkus tepung dan 5 gelas air untuk membuat adonan. Nah, di sini ada tepung sama gelas air ya. Jadi kalau seandainya 2 bungkus tepung digunakan 3 gelas air. Jika tepungnya adalah X bungkus, maka air yang digunakan adalah 5 gelas. Nah, di sini hubungan P dan Q itu 5X dan 11. Berarti kita butuh nilai X-nya dulu nih. Kalau ada soal seperti ini, kita lihat deh. Ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Kita lihat. Di sini, kalau gelasnya airnya 3 gelas, tepungnya 2 gelas, otomatis semakin banyak airnya, tepungnya juga akan semakin banyak ya. Maka ini namanya perbandingan senilai. Oke. Jadi perbandingannya 2/X sama dengan 3/5. Kaliin aja deh. Maka kita punya nih 10/3 itu adalah si X. Sehingga kalau kita punya P nilainya 5X. Jadi 5 kali 10/3 50/3. Kira-kira ini 16, sekian ya. Dan Q itu nilainya 11. Maka pastilah P itu lebih besar dari pada si Q. Lanjut, kita ke soal yang nomor 12. Di sini komposisi dari fungsi ya, Dek. Nah, kalau kita punya komposisi dari fungsi, kita ngerjakan dari paling belakang dulu nih. Kita kerjakan dulu nih, F bundaran Fx-nya. Jadi penulisannya boleh ya, F dari si Fx. Fx-nya itu X min 2022 dibagi 2X min 1. Nah, ini ya. Maka yang ini kita substitusi ke Fx, Dek. Maka yang X ini kita ganti dengan yang dalam kurung. Sehingga X kita ganti dengan X dikurang 2022 per 2X min 1 dikurang 2022 per 2X min 1. 2 kali X dikurang 2022 per 2X min 1 dikurang 1. Samakan penyebutnya, Dek. Ini penyebutnya 2X min 1. Kita samain penyebut. Langsung aja nih cara cepatnya dikali 2X min 1 per 2X min 1. Yang bawah juga ya, kan penyebutnya ini. 2X min 1 per 2X min 1.
Tinggal kita sederhanakan, Dek. Nah, ini penyebutnya kan sama nih atas bawah, berarti boleh dicoret. Sehingga ini kan X min 2022 dikali dengan 2X, jadinya kan minus 4044. 1X dikurang 4044X, jadinya kan min 4043X. Ini min 2022, ini min 2022 kalau kita kali min 1 jadi 2022. Habis dia, Dek. Per 2 kali X min 1 kali 2X berarti 2X-nya habis ya. 2 dikali min 2022, yang ini min 1 kali min X jadi plus 1. Jadi hasilnya min 4043. Coret-coret, maka nilainya itu sama dengan X. Sehingga F bundaran Fx, yang ini tadi nilainya X. Maka sama aja nih nilai akhirnya dengan Fx. Maka sama aja dengan fungsi yang awal. X dikurang 2022 per 2X min 1. Jadi hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, gitu dah. Sip ya. Ada pertanyaan, Dek, sampai sejauh ini? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke soal nomor 13. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 13. Jarak antara kota A dan B 240 km, kecepatannya antara 60 sampai 100 km. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P itu adalah waktu tempuh. Ingat ya, Dek. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan, kalau kita mau cari waktu tempuh, itu sama aja ya. Waktu tempuh itu rumusnya apa, Dek? Jarak per kecepatan. Di sini kecepatannya antara 60 dan 100. Jadi kita misalkan dulu nih. Kalau kecepatannya 60 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah jaraknya tadi 240 kilo. Nah, kecepatannya 60, maka waktu tempuhnya adalah 4 jam. Waktu tempuh 60, kecepatannya 60, waktu tempuhnya 4 jam. Otomatis kalau kecepatannya 100, waktu tempuhnya pasti akan lebih sedikit dari 4 jam. Tapi kalau kita mau membuktikan juga boleh nih, Dek. Jadi kalau kecepatannya kita 100 km per jam, maka waktu tempuhnya 240 dibagi 100. Jadi kira-kira 2,44 jam. Jadi waktu tempuhnya itu antara 2,4 jam sampai 4 jam. Maka di sini dapat disimpulkan ya, B itu jawabannya. Jadi P itu lebih kecil daripada Q, karena Q-nya adalah 5 jam. Oke, sip ya. Ini pelajaran SMP nih. Lanjut ke nomor 14. Diketahui 3 buah data memiliki rata-rata 11. Q itu selisih median dan jangkauan. Jadi untuk mencari median dan jangkauan ini, kita butuh nilai dari A kuadrat dulu ya, baru kita tahu nih datanya berapa aja. Maka untuk mencari A kuadrat, kita gunakan informasi rata-ratanya 11. Ingat lagi, rata-rata itu kan jumlah data dibagi dengan banyak data ya. Rata-ratanya 11, jumlah datanya tinggal dijumlahkan nih, Dek. A kuadratnya ada 3,
min 1 tambah 2 tambah 5 jadi plus 6. Dibagi banyak datanya 3. Maka 11 sama dengan A kuadrat plus 2. Jadi A kuadrat itu nilainya sama dengan 9. Kalau A kuadratnya ketemu, maka data yang pertama 9 kurang 1. Yang kedua 9 tambah 2. Yang ketiga 9 ditambah 5. 14. Maka dari sini kita punya D. Mediannya. Median itu kan nilai tengah. Dari 3 data tengah-tengahnya 11. Maka mediannya 11. Kalau jangkauan itu data tertinggi dikurangi terendah. Jadi 14 kurang 8 adalah 6. Maka Q itu selisih median dikurangi jangkauan. Pastilah 5. Karena P-nya itu 5 juga, maka hubungannya P sama dengan Q. Jadi jawaban nomor 14 itu adalah yang C. Lanjut ya ke soal nomor 15. Jika dioperasikan bersama-sama, pompa mesin A dan B dapat mengisi tangki air penuh selama 3 jam. Jika A beroperasi sendiri, dia mengisi air sampai penuh itu waktunya 5 jam. Q itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin B. Nah, kalau ada soal seperti ini, pastilah berbalik nilai ya. Pasti pekerjaan yang dilakukan bersama-sama membutuhkan waktu lebih sedikit dibandingkan dia ngerjakan sendiri-sendiri. Orangnya semakin banyak, waktunya semakin sedikit. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Di sini ada waktu operasi bersama-sama. Kita misalkan waktu bersama-sama itu S ya, Dek. Dia mengerjakannya 3 jam. Waktu A mengerjakan sendiri, waktunya 5 jam. Nah, kita mau cari waktu pengerjaan B jika dikerjakan sendiri. Karena ini perbandingan berbalik nilai, kalau ada soal seperti ini pasti persamaannya 1 per waktu bersama sama aja dengan 1 per waktu A ditambah dengan 1 per waktu B. Jadi ini kan 1 per 3 nih. 1 A pindah jadi min 1/5 ya. Sama dengan 1 B. Samakan penyebut KPK-nya 15. Maka ini 5 kurang 3 ya, Dek. Ini yang 1 B. Kali silang 2B-nya sama dengan 15 dan B-nya adalah 7,5 jam. Nah, inilah nilai si Q-nya 7,5 jam. Sedangkan P itu 7 jam. Maka P itu pasti lebih kecil daripada si Q. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui persamaan kuadrat memiliki akar real A dan B. Berapakah nilai? Nilai berapa ini, Dek? Mungkin kalian nanti bingung ya. Ini nilai apa sih, Kak? Nilai A kah? Nilai B kah? Atau nilai si Q? Ini pertanyaannya nilai Q-nya adalah berapa ya? Jadi soal tryout-nya kurang nih. Mungkin kesalahan typo. Kita punya persamaan kuadrat X kuadrat min 2X ditambah Q sama dengan 0. Akarnya adalah A dan B. Misalnya nih, akarnya itu biasanya kan X1 dan X2 ya. Nah, ada sifat akar-akar persamaan kuadrat kan ya, Dek? Jika akarnya dijumlah, nilainya adalah min B per A. Di sini kita ganti A itu koefisien X kuadrat, kita ganti P. B itu kita ganti Q, koefisien X, dan C itu kita ganti R, konstanta ya.
Jika akarnya dijumlah, nilainya adalah min Q per P. Q-nya min 2, P-nya 1, berarti ini jumlah akarnya 2 ya. Kemudian jika akarnya dikali, itu C per A atau R per P. Karena kita bedainnya di sini ya, karena akarnya A dan B. Karena RQ, AP-nya 1, maka ini nilainya adalah Q. Putuskan pernyataan 1 cukup atau tidak menjawab pertanyaan. Kita lihat pernyataan 1. Persamaan memiliki akar-akar yang saling berkebalikan. Nah, kalau memiliki akar-akar yang saling berkebalikan, kita misalkan ya, akar yang pertama A, yang kedua B, karena saling berkebalikan berarti B itu sama aja dengan 1 per A. Nah, atau boleh juga nih, A itu 1 per B juga boleh. Dari pernyataan 1 ini, karena kita mau cari Q, kita gunakan sifat yang kedua D. A kali B sama dengan Q. A, karena B-nya itu 1/A, maka Q-nya adalah 1. Jadi terjawab ya berapa nilai Q. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang ke pernyataan 2. Jumlah kuadrat akarnya 5. Hati-hati ya, kalau jumlah kuadrat berarti kita bergeraknya dari belakang deh. Kita kuadratin akarnya dulu baru dijumlah. Jadi A kuadrat, B-nya juga dikuadratin, baru dijumlah. Ini nilainya 5. Nanti 1 ada lagi nih, kuadrat jumlah. Kuadrat jumlah. Nah, kita jumlahin dulu, baru dikuadratin. Jadi akarnya dijumlah, baru dikuadratin. Nah, karena di sini A kuadrat tambah B kuadratnya 5, karena kita punya A tambah B, maka ini kita bisa jabarin ya menjadi A plus B kuadrat min 2AB sama dengan 5. A plus B-nya 2, dikuadratinnya 4. Min 2AB berarti min 2Q, karena AB-nya Q, sama dengan 5, berarti 2Q-nya min 1 ya dek, maka Q-nya adalah min setengah. Jadi dari pernyataan 2 juga cukup nih, berapa nilai Q. Maka kalau 1 cukup, 2 juga cukup, jadi jawabannya itu adalah yang D.